Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Di pemrograman C++ kali ini, kita akan membahas gimana cara kita mengkonversikan dari bilangan desimal ke bilangan biner. Banyak sekali algoritma yang bisa kita gunakan teman-teman, tapi di video kali ini kita coba memanfaatkan string, jadi nanti hasilnya itu akan menjadi sebuah string teman-teman. Kenapa bisa menjadi string? Nanti pasti ada alasannya. Oke, daripada penasaran, simak saja videonya sampai selesai. Ya, untuk langkah awal silakan kalian siapkan untuk compilernya teman-teman. Kalian siapkan untuk struktur dasar dari pemrograman C++ kalian teman-teman. Kalau sudah, nah langkah awal kita harus tahu nih, kalau kita ingin mengkonversikan dari bilangan desimal ke bilangan biner, itu rumusnya seperti apa? Ya banyak sekali cara yang bisa kita gunakan. Ya untuk cara yang pertama itu seperti ini. Ya kita pakai notepad dulu teman-teman. Kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Jadi kita punya sebuah notasi, yang mana notasinya itu diketik dari sebelah kanan. Ya jadi seperti ini. Dia itu dimulai dari angka 1 teman-teman. Jadi di sini angka 1, terus ke samping kiri itu ada angka 2, pokoknya kelipatan dari angka sebelumnya. Ya terus di sini ada 4, ada 8, 8 kali 2 itu 16, 16 kali 2 itu adalah 32, dan 32 kali 2 itu 64. Nah sebenarnya masih bisa lagi teman-teman. Jadi di sini kita bisa menambahkan satu lagi. Ya di sini bisa menggunakan 128 ya. 64 kali 2 itu 128 dan seterusnya ke kiri. Oke, seperti ini. Ya semisal di sini saya ingin mengkonversikan ya desimalnya itu adalah angka 10. Ya berapa nih konversi dari 10 ini ke bilangan biner teman-teman? Ya caranya tinggal kita jumlahkan di sini angka berapa aja nih yang bisa kita jadikan angka 10 dari semua ini. Ya karena di sini ada angka 2 dan angka 8, ya kita bisa jadikan nih sebagai bilangan biner. Nah di sini untuk 8 kita berikan angka 1 dan angka 2 kita berikan angka 1. Yang lainnya kita berikan angka 0 seperti ini. Ya kok bisa 0? Ya jadi seperti ini. Kita jumlahkan aja semua bilangan yang dia itu berisi angka 1. Ya yang lurusannya itu angka 1. Nah di sini 8 dia lurus dengan angka 1. Ya berarti 8-nya kita masukkan di sini. Ya 8 ditambah dengan berapa ini? 2 ya. Jadi yang 0 ini kita abaikan saja teman-teman. 2 di sini 2 dia juga lurus dengan angka 1. Kita tambah dengan 2 dia menjadi angka 10. Nah 10 ini sesuai dengan desimalnya. Ya otomatis sekarang teman-teman 10 desimal ya notasinya 10 ya kalau desimal itu sama dengan 1010 notasi 2 atau bilangan biner ya seperti itu. Oke. Sekarang angka kedua ya. Semisal di sini saya punya angka 6 teman-teman. 6 desimal itu berapa biner nih ya. Jadi kita cari aja angka di sini. Mana nih angka yang dijumlahkan itu menjadi angka 6. Ya di sini ada angka 4 dan angka 2. Ya kita kasih aja di sini 1 dan di sini 1. Yang lainnya kita kasih 0 teman-teman. Ya jadi kita bisa tuliskan aja di sini 110. Ya berarti 6 desimal itu adalah 110 untuk binernya. Seperti itu dan seterusnya teman-teman. Itu cara yang pertama. Nah cara yang kedua itu kita bisa menggunakan notasi seperti ini. Ini yang bisa kita jadikan sebagai algoritma dan ini lumayan mudah lah teman-teman untuk kita codingkan ya. Jadi kita cukup sekali script, kita bisa gunakan berkali-kali untuk konversi desimal ke biner. Ya oke, caranya seperti ini teman-teman. Tadi saya sudah memberikan contoh, ya di sini saya membuat contoh teman-teman. Nah seperti ini. Nah semisal di sini saya punya angka 45 teman-teman. Ya angka 45 ini adalah bilangan desimal. Berapa nih binernya? Ya kita bisa membagikan si 45 ini atau bilangan desimalnya dengan angka 2. Jadi 45 dibagi dengan 2 itu hasilnya berapa? Nggak boleh koma teman-teman. Dia adalah integer atau bilangan bulat. Ya karena di sini 45 dibagi 2 itu adalah 22,5. Otomatis kita bulatkan ke bawah nih teman-teman. Jadi 22. Dia memiliki sisa. Kalau di operator aritmatika itu kita pakai yang namanya sisa bagi. Ya jadi 45 disisa bagi dengan angka 2 itu hasilnya berapa? Sisa 1. 45 dibagi 2 itu adalah 22 sisa 1 kayak gitu. Nah kalau sudah hasilnya 22 ini kita masukkan ke bawah sini dan kita loop lagi nih. 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. Apakah dia sisa? Enggak. Jadinya ditulis dengan angka 0. Jadi sisa bagi 22, sisa bagi 2 itu adalah 0 kayak gitu. Nah selanjutnya hasil 11-nya kita taruh di bawah dan seterusnya sampai si pembagi itu, sampai si hasil bagi hasilnya itu lebih dari 0 teman-teman. Jadi 1 ya. Di sini yang terakhir 2 bagi 2 itu hasilnya 1. Dia sisa 0. 2 bagi 2 kan hasilnya 1. Dia nggak sisa. Jadi 0-nya di sini. Nah kalau sudah di sini 1, dia itu sudah lebih dari 0 kan ya. Dia itu kalau kita semisal 1 bagi 2 itu
nanti kan udah 0, nih. 1 bagi 2 kan 0,5. Dan dia bukan bilangan bulat, otomatis kita pakai aja yang sampai sini teman-teman. Nah, terus penulisan notasinya seperti apa teman-teman? Ya, kita tulis secara terbalik. Ya, jadi untuk 45 bilangan desimal itu adalah 1, 0, 1, 1, 0, 1 ya. Jadi nulisnya dari hasil bagi terakhir itu kita tarik ke atas ya. Jadi ke kanan dulu lalu ke atas kayak gitu. Hasilnya 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ya, kalau kita pengen pakai yang notasi cara yang pertama tadi, ya tinggal kita coba nih teman-teman di sini. Ya, coba nanti kita cocokkan apakah hasilnya itu sama dengan yang cara kita ini. Ini saya kecilkan dulu, saya taruh di sini. Terus ini. Nah, ya 45 bilangan desimal itu berapa biner nih? Ya, kita cari aja di sini. Yang hasilnya itu menjadi 45 kalau dijumlahkan. Coba kita tuliskan untuk hasil yang tadi dari yang kita bagi 2 tadi. Di sini hasilnya adalah 10, 1101. Jadi kita tulis dari yang kanan dulu 1011. Ya, di sini 1, di sini 0, di sini 1, 101101, 101101. Ya, sekarang kita jumlahkan teman-teman. Jadi di sini coba 45 itu apakah sesuai dengan yang ada di sini teman-teman? Ya, di sini 32 ditambah yang satu apalagi nih? Yang satu angka 8 teman-teman. Ya, ditambah 8. Mana lagi nih yang satu? 4 dan 1 teman-teman. Jadi 4 dan 1. Yang lainnya 0 kita abaikan. Ya, di sini coba kita cek untuk hasilnya. 32 tambah 8 itu 40. Ya, 4 tambah 1 itu 5. Berarti 45. Ya, sesuai teman-teman. Ya, otomatis untuk desimal dari 45 desimal itu adalah 101101 bilangan biner teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang gimana nih cara kita menyusunnya di dalam pemrograman C++? Gampang aja teman-teman. Ya, kita pakai logika yang ini tadi. Ya, di sini kita akan membagi 2 terus selama dia itu hasilnya lebih dari 0. Ya, otomatis di sini kita buat dulu untuk variabelnya kita pakai integer, angka, kita kasih desimal gitu deh. Dan kita perlu hasil dari si sisa bagi. Ya, kita gunakan untuk mendeteksi nih sisa baginya itu 0 atau 1, dia nanti akan menjadi hasil akhirnya teman-teman. Jadi di sini kita kasih sisa seperti ini. Nah, sekarang kita berikan inputan dulu untuk si desimal. Oke, kita berikan cin terhadap variabel desimal. Ingat nanti untuk desimalnya ini nggak boleh bilangan koma teman-teman, dia harus bilangan bulat seperti itu. Nah, sekarang mau kita apakan nih si desimal? Ya, kita mau memproses gimana nih si desimal nanti bisa menjadi si bilangan biner. Ya, kita pakai loop aja karena nanti nilainya akan diulang-ulang. Dia akan dibagi dengan angka 2 sampai si hasil baginya itu lebih dari 0 kayak gitu. Jadi kita pakai for aja yang sering kita pakai teman-teman. Kalian bisa pakai do while terserah ya. Di sini saya deklarasikan nih untuk variabel desimalnya saya inisialkan menjadi A. A itu dia adalah desimal. Ya, jadi variabel yang kita pakai di dalam loopnya ya. Dan A itu akan di loop selama dia itu desimal lebih dari 0. Ya, karena tadi hasilnya sampai si desimal lebih dari 0 teman-teman. 1 dia masih masuk, kalau 0 dia udah selesai. Nah, selama perulangan dia mau diapakan nih si desimal? Nah, selama perulangan desimal ini mau diapakan teman-teman? Nah, desimalnya akan kita bagi dengan angka 2. Ya, jadi setiap perulangannya si desimal itu akan kita bagi dengan angka 2 ya di sini ya. Sama, kita loop semuanya. Dia nggak plus-plus, tapi dia akan kita bagi dengan angka 2 kayak gitu teman-teman. Karena dia integer, dia nanti nggak mungkin menampilkan koma. Oleh karena itu kita akan deklarasikan sebagai integer. Berbeda kalau kita menggunakan pembulatan ya teman-teman. Kalau integer ini, meskipun dia semisal 1,8, dia nggak menampilkan angka 2. Dia tetap menampilkan angka sebelum koma, jadi tetap angka 1 kayak gitu. Koma di belakang koma akan dihapus. Oke, kalau sudah teman-teman di sini kita akan lakukan nih si sisanya ya. Jadi variabel sisa di sini belum ada nilainya. Sekarang variabel sisa saya isi. Kalau sisa itu sekarang adalah sisa bagi dari A dengan angka 2. Ya, jadi kalau 1 nanti akan tampil 1, kalau 0 itu akan tampil 0 kayak gitu ya. Kalau sudah kita outkan di sini untuk sisanya. Ya, kita nggak usah n-line ya karena saya pengen menampilkannya nanti ke samping ya, biar kayak bilangan biner sebenarnya kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk logikanya ini udah beres teman-teman, tetapi ini ada masalah. Masalahnya di sini kita menampilkannya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kalau kita pakai algoritma seperti ini aja, ini nanti akan menampilkan dari atas ke bawah. Contoh, di sini saya compile and run, di sini saya pakai angka sesuai yang tadi. Ya, angkanya itu adalah 45 desimalnya, teman-teman. Oke. Ya, dia akan menampilkan 101101 ya. Oh, ini nggak masalah soalnya depan belakang sama aja ya. Dari belakang pun 101101. Ya, coba kita pakai angka yang lain. Misal saya pakai angka 6. Angka 6
itu kalau kita binerkan itu 011. Ya, sedangkan harusnya kalau angka 6 desimal kita cek menggunakan notasi ini, ya berapa nih yang hasilnya menjadi 6? Di sini ada angka 4 dan ada angka 2. Dan hasilnya seharusnya adalah 110. Ya, jadi hasilnya untuk 6 desimal, ya 6 notasi desimal, itu adalah 110 untuk bilangan biner teman-teman. Ya berarti ini kebalikan ya, jadi di sini kita kebalik, kita 011. Nah gimana nih caranya biar kita bisa menampilkan dari belakang ke depan? Ya caranya, kita otak-atik aja nih, ya kita menggunakan algoritma, ya di sini kita cancel dulu. Di sini saya pengen menjadikan si hasilnya nanti menjadi sebuah string teman-teman. Ya jadi kita bisa otak-atik. Kalau string itu kita mau baca dari belakang, mau dari depan, mau ambil tengahnya itu bisa. Ya seperti yang udah kita bahas di topik tentang string kemarin. Oke, dan di sini saya perlu sebuah library baru teman-teman. Jadi saya akan menggunakan library namanya adalah stream. Seperti ini. Saya akan pakai yang namanya stream. Ya di dalam stream ini nanti di dalam library stream saya akan menggunakan si string stream. Jadi saya akan gunakan dia untuk mengkonversikan si bilangan ini ke string kayak gitu. Jadi saya perlu di sini variabel hasil. Ini nanti dia akan menjadi hasil akhirnya. Dan saya akan perlu sebuah variabel temporary. Dia akan sebagai tempat persinggahan dari variabel yang kita berikan inputan nanti. Gak lupa juga teman-teman, kita perlu sebuah string stream atau identifier yang kita gunakan untuk mengkonversi nih dari si variabel integer ke string. Jadi kita masukkan aja di dalam for-nya agar nanti setiap loopnya dia akan diperbarui. Jadi nilainya itu nggak tertumpuk teman-teman. Jadi kita kasih string stream, kita kasih nama bit aja teman-teman. Jadi setiap bitnya itu nanti akan disimpan di string stream. Ya ini keliru teman-teman, string ya. Salah, string. Oke, string stream namanya bit. Nah, kayak gini. Nah, sekarang sisa kan ini sisanya udah disisa bagian dengan 2 nih. Jadi sisa ini yang akan kita tampung ke dalam variabel dengan tipe data string. Oke, di sini kita masukkan untuk si sisa itu ke dalam bit. Lalu si bit akan kita keluarkan nilainya ke dalam variabel dengan nama temporary. Seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita di temporary ini udah ada sebuah variabel hasil konversi dari integer ke string teman-teman. Tugas kita selanjutnya adalah memindah si variabel temporary ke dalam sebuah variabel yang bertipe data string, yaitu hasil ya di sini. Nah, otomatis di sini si outnya kita hapus aja ya, kita nanti si outkan yang sudah sesuai nilainya. Nah, hasil akan kita plus sama dengan temporary. Ya, jadi bedanya untuk temporary dan hasil ini, untuk temporary ini dia berisi sisanya saja, cuma 1 karakter. Sedangkan hasil ini adalah beberapa temporary atau beberapa sisa yang udah digabungkan menjadi 1, tapi dia itu nilainya masih terbalik, teman-teman. Jadi kayak yang ini tadi, ya nilainya itu kayak 011 gitu, tapi udah menjadi satu kesatuan dalam sebuah variabel. Nah nanti di bawah baru kita operasikan si string ini, kita balik nilainya kayak gitu. Nah kalau udah kayak gini, otomatis si hasil kalau kita cetak di sini, ya hasilnya kita cetak di bawah sini, nggak kelihatan ya. Kita compile and run, dia udah menampilkan satu variabel yang utuh, tapi dia itu masih terbalik ya. Di sini berapa tadi? 445 jangan 6 ya. Dia tetap 011 sama kayak tadi, tapi bedanya tadi dia ditampilkan satu persatu. Kalau sekarang dia udah ditampilkan dalam sebuah variabel dan dia udah menjadi satu variabel kayak gitu ya, satu nilai lah. Nah baru sekarang nih, ya sekarang kita otak-atik si variabel string ini. Caranya kita menggunakan looping aja. Di sini saya pakai looping for teman-teman. Nah, saya akan deklarasikan si variabel B. Itu nilainya kita mulai dari belakang, otomatis dari terbesar dulu. Ya berarti hasil .length. Kenapa saya pakai .length? Ya untuk menghitung si variabel hasil ini panjang karakternya itu berapa agar kita bisa melooping dari belakang ke depan, kita tampilkan satu-satu kayak gitu. Ya berarti, nah di sini kalau array nanti paling belakang pasti ada spasinya. Berarti di sini kita kurangi 1 teman-teman. Oke, B akan kita looping selama dia itu akan lebih dari atau sama dengan 0. Ya karena untuk si hasil ini dia adalah array kumpulan dari char. Ya kalau array pasti dia mulai dari array ke 0, otomatis 0 akan dipakai teman-teman. Ya selama itu apa yang dilakukan dengan B akan kita minimin dari terbesar sampai 0. Ya kalau sudah di sini baru kita si outkan variabel hasil indeks ke B seperti itu. Oke, ini udah berhasil teman-teman. Kalau kita compile and run, dia udah menampilkan konversi dari desimal ke biner ya. Jadi kita udah menampilkan dari desimal ke biner angka 6. Yaitu 110. Di sini coba kita cek di notepad kita. Ya sesuai ya teman-teman ya.
Ya untuk 6 itu konversinya adalah 110 ya. Semisal kita ubah angkanya menjadi angka berapa ini? Angka 8 ya semisal. Kita konversikan si angka 8 ke biner. Hasilnya adalah 1000. Ya kita cek menggunakan notasi kita. Kalau di sini kita ketikkan 1 0 0 0. Jelas teman-teman. Di sini cuma 8 aja yang nilainya 1. Otomatis 1 0 0 0 kayak gitu ya. Oke, selanjutnya di sini semisal saya pakai angka berapa enaknya? Angka yang agak besar dikit lah. Yang tadi kita pakai angka 45 ya. Coba angka 45 kita compile and run, kita jalankan. Ya lalu kita enter 101101 ya. Kita cek di paint kita 101101. Oke, sudah berhasil teman-teman. Oke. Nah, seperti itu teman-teman, ya lumayan panjang nggak masalah, tapi itu adalah algoritma kita untuk menghitung atau mengkonversi ya teman-teman dari bilangan desimal ke biner. Ya sebenarnya kalian nggak harus menggunakan algoritma ini, kalian bisa menggunakan algoritma yang lainnya. Ya silakan kalian improve sendiri. Kalau kalian punya masukan silakan cantumkan di kolom komentar. Semoga video kali ini bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Simak video-video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.